Oke, jadi di video kali ini aku akan menceritakan, bukan mencerita, aku akan ngomongin tentang kenapa aku membuat videonya kayak gini. Formatnya monolog, ngomong doang, nggak ada editannya, nggak ada sacet-sacet, efek segala macam, dan hanya ngomong aja gitu. Oke, langsung aja ke alasan pertama. Yang pertama itu aku ingin belajar bicara. Ya, aku orang yang sulit untuk bicara dan berkomunikasi. Aku lebih suka diem dan lebih suka mendengarkan sebenarnya. Jadi ketika ada di sebuah lingkungan yang orang semua ngobrol dan bercengkrama, aku tuh lebih suka diem dan mengamati orang-orang gitu, diem. Nah, dari situ aku tahu kalau skill berbicara itu masih kurang, masih jelek lah gitu. Dimana aku ngomong kadang artikulasinya kurang jelas, kadang terlalu cepat, kadang masih ae gitu. Jadi aku nggak terbiasa untuk ngomong. Nah, melalui channel YouTube ini, melalui video-video seperti ini, aku ingin belajar dan membiasakan untuk terus berbicara. Kenapa? Karena aku tahu kalau berbicara itu adalah skill yang diperlukan untuk kedepannya. Aku tahu aku kurang di berbicara, jadi ya aku latih aja kayak gini. Itu juga menjadi alasan kedua kenapa videonya itu rata-rata atau semuanya di atas 10 menit. Karena bagiku berbicara itu seenggaknya 10 menit lah yang oke gitu, berbicara 10 menit tanpa skrip. Ingat, tanpa skrip, tanpa teks. Jadi bermodalkan apa yang ingin dibahas. Jadi kayak aku pengen bahas soal pekerjaan misalnya, ya udah pikirkan apa topiknya, terus tinggal tag video ngomong gitu. Itu tuh membantuku untuk berpikir lebih cepat untuk mengucapkan apa yang ingin dipikirkan ya. Jadi kita bisa lebih cepat untuk mengucapkan apa yang kita pikirkan. Karena aku orang yang termasuk lambat untuk mengutarakan apa yang aku pikirkan gitu. Aku tuh cukup sulit untuk mengatakan apa maksud dari apa yang aku pikirkan. Itu tuh susah dulu bagi aku. Sampai sekarang sih juga susah sih. Jadi aku belajar dengan berbicara aja mengenai topik yang aku pengen bicarakan gitu. Alasan ketiga kenapa monolog dan format videonya seperti ini, nggak ada editannya, karena aku merekamnya hanya menggunakan handphone. Aku pakai handphone Android nih, Samsung. Udah jalan 4 tahun, apa jalan 5 tahun ya makanya. Kayaknya jalan 5 tahun deh. Jalan 5 tahun pakai HP-nya, dan aku nggak punya laptop atau perangkat untuk ngedit dengan efek-efek yang gila-gilaan gitu. Sementara aku ingin memulai channel YouTube kan, ingin menjadi kreator. Kayaknya kreator kata-kata yang terlalu tinggi untuk aku. Cuma pingin ngomong aja sebenarnya, belajar ngomong, terus belajar nyampain apa yang aku pikirkan, terus dinilai oleh orang lain gitu. Ya kalian yang menonton video ini gitu. Udah sesimpel itu. Karena perangkatnya nggak ada, ini aja aku pakai mikrofon dari earphone yang harganya 50 ribuan. Kalau nggak salah mereknya QKZ. Yep, mereknya QKZ. Kelihatan nggak sih? Ya jelek lagi. Pokoknya gitu deh. Dia beli 50 ribu dapat hard case gini. Worth it. Dan itu doang sih alasanku kenapa bikin video kayak gini. Mungkin alasan-alasan lainnya karena termotivasi oleh Bang Panji Pragiwaksono. Itu kan salah satu YouTuber yang hanya bermodalkan HP doang tapi bisa sampai 10 juta sampai 1 juta subscriber gitu. Hanya bermodalkan konsistensi dia. Itu juga kenapa aku konsisten upload tuh seminggu 2 kali, di hari Selasa dan hari Jumat. Kenapa nggak 3 kali? Karena kalau 3 kali menurutku terlalu banyak ya. Walaupun sebenarnya bisa, cuman kalau seminggu 3 kali tuh aku rasa itu too much untukku. Walaupun Bang Panji selalu bilang dia tuh upload seminggu 3 kali selama bertahun-tahun gitu. Jadi konsisten terus dapat 1 juta. Aku seminggu 2 kali. Mungkin akan lebih lama. Dan lagi aku bukan siapa-siapa kan, dia
udah punya nama sebagai penyiar radio, sebagai pembawa acara televisi, stand up comedian gitu. Udah ada modalnya, tapi aku kan bukan siapa-siapa. Siapa aku di dunia per konten kreator dan YouTube ini? Itu makanya itu kenapa aku ya udah mulai aja dulu. Karena aku sebenarnya belajar bukan sih, buat YouTube itu udah mulai dari SMP. SMP apa SMA gitu. Di channel YouTubeku yang pertama yang namanya Alif Akbar Saragi, itu tuh aku mulai upload konten YouTube. Ada yang ngasih tahu gimana caranya dapat kuota, gimana caranya mengubah kuota malam menjadi kuota siang gitu. Itu waktu masih zaman kartu internet tuh masih ada kuota malamnya gitu. Gak tau ya sekarang masih ada atau enggak, aku udah gak pernah pakai. Terus ada juga video tentang bahas novel Ayat-Ayat Cinta 2. Jadi aku SMP tuh bacanya Ayat-Ayat Cinta 2 terus nonton filmnya. Jadi aku bandingin antara film dan novel apa yang beda gitu. Terus ada video main game juga. Video main game Limbo kalau nggak salah di HP. Itu cuman rekaman doang sih sama edit-editan doang. Masih pakai ini waktu itu nama aplikasinya KineMaster. Nah, itu tuh aplikasi wajib YouTuber tahun berapa ya? 2016 mungkin. YouTuber yang baru mulai tuh pakai KineMaster tuh rata-rata itu. Sebelum pada ke aplikasi yang Premiere Pro, karena kan YouTuber besar tuh kayak Reza Arab waktu itu mostly lah YouTuber besar tuh pakainya Premiere Pro atau DaVinci Resolve atau banyak lah yang lain. Tapi untuk YouTuber dengan model HP, KineMaster adalah solusinya. Untuk sekarang aku ngedit video pakai aplikasi InShot, itu bisa kalian download di Play Store, dan aku suka karena ringan, simple gitu. Apalagi video kayak gini kan cuman cut to cut. Bahkan gak aku cut, aku nge-cut cuman di bagian akhir doang. Terus nambahin color grading sama nambahin background musik. Udah gitu aja. Selebihnya aku serahkan ke diriku sendiri yang ngomong kayak gini. Jadi konten kayak gini tuh sebenarnya ada banyak plus minusnya ya. Plusnya ya orang jadi fokus ke kita. Maksudnya brandnya itu bukan di skill editing kita, tapi di kitanya sendiri, dari apa yang kita bahas, apa yang kita sampaikan gitu, dari opini kita. Tapi minusnya ya lama naiknya. Dan aku sebenarnya bukan ngincar channelku jadi jutaan gitu, karena aku takut juga sih jadi persona yang diikuti banyak orang, karena aku nggak yakin dengan diriku sendiri. Aku nggak yakin dengan apa yang aku yakini bahkan. Jadi aku orangnya selalu mempertanyakan, ini benar nggak sih? Sementara untuk menjadi orang yang bisa diikuti oleh orang lain, kita harus yakin dengan keyakinan kita. Gitu. Terus apa lagi ya? Monolog, belajar ngomong udah. Oh mungkin ini. Kenapa YouTube? Nah ini juga nih. Kenapa YouTube dan kenapa durasinya 10 menit? Oh tadi udah ya. Oh, alasan lain kenapa durasi 10 menit. Kita mulai dari yang pertama dulu, kenapa YouTube? Karena menurutku YouTube itu adalah platform yang tepat untuk membangun komunitas, bukan komunitas sih. Membangun penonton yang loyal. Nah, itu. Kalau kita cek di Instagram atau aplikasi ya YouTube Shorts, Instagram, Reels, terus TikTok, itu kan video-video pendek. Orang tuh lebih ingat, mereka tuh nggak ingat siapa kreatornya, mereka lebih ingat apa yang dilakukan kreatornya gitu. Contoh, ada kreator videonya soal nanya-nanya gitu, nanya orang lah gitu, nanya orang random. Orang tuh akan ingat itu kreator yang selalu nanya-nanya orang itu. Nah, mereka nggak ingat siapa namanya, tapi mereka ingat apa yang dilakukannya. Itulah kekurangan dari konten shorts gitu, dimana penonton itu tidak melihat kreatornya, mereka melihat kontennya gitu. Sementara di YouTube dengan video yang panjang, orang bisa lebih kenal dengan kreatornya, bisa merasa lebih dekat dengan orang yang mereka tonton. Apalagi spend waktunya ya lebih dari 3 menit kan, jadi panjang lah gitu untuk bisa dekat. Terus yang kedua tadi
alasan kedua kenapa videonya 10 menit adalah karena aku nggak mau membiasakan orang nonton dengan durasi yang pendek, singkatnya gitu. Jadi aku tumbuh sebagai orang yang nonton YouTube. Aku tuh nonton YouTuber, nonton ya Reza Arab, Agung Hapsa, Chandra Leo, ya standar lah YouTuber gitu. Dari situ aku tahu kalau video-video mereka itu kan cenderung panjang ya. Jadi aku tuh bisa merasa lebih ingat dengan mereka. Sementara kalau video-video pendek yang udah aku rasakan sendiri, aku ingat nih jenis videonya kayak apa. Tapi aku nggak tahu siapa yang buat. Aku nggak tahu siapa kreatornya. Nah, aku nggak mau jadi kayak gitu. Aku mau jadi orang yang dikenal sebagai bukan YouTuber, aku terlalu aneh sih. Maksudnya aku ingin dikenal sebagai orangnya gitu, bukan kontennya. Jadi penontonku kenal aku gitu sebagai diriku, mereka ingat gitu, Alif. Gitu. Jadi itu alasan-alasan kenapa konten aku kayak gini. Sederhana, membosankan memang. Siapa yang mau nonton orang ngomongin hal-hal aneh yang tidak menarik gitu? Memang aku udah tahu itu, cuman again tujuanku membuat YouTube itu bukan untuk menggait orang sebanyak-banyaknya, tapi untuk menyampaikan apa yang aku pikirkan, untuk belajar berbicara. Syukur-syukur bisa ketemu dengan orang yang bisa diajak ngobrol gitu, bisa membangun komunitas dan berjejaring. Itu sebenarnya. Yap, mungkin udah segitu aja alasan kenapa aku buat video tuh kayak gini. Ini cuma pakai kamera depan lagi, nggak ada lighting, nggak ada apa-apa, lampu di belakang doang. Earphone pakai earphone kabel, mikrofonnya sangat tidak modal, tapi who cares, just do it. Itu aja. Segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe untuk video-video selanjutnya, karena aku akan upload 2 video setiap minggu, setiap hari Selasa dan hari Jumat. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga komen untuk enaknya ke depan aku bahas video-video kayak apa. Dan kalau cocok dan aku suka topiknya, aku akan bahas gitu. Oke, see you dan sampai ketemu di video selanjutnya.